berkat ilmu jangan dihormati. Ilmu kalau dihormati itu terbaik yang terjadi. Nah, kembali lagi kita pelajaran. Di antara yang haram dari apa? Bermula haram atas orang yang junub itu berhadas besar, harus mandi wajib dulu. Sembahyang sama ada fardu atau sunat terbuih. Orang berhadas besar sembahyang. Termasuk ada di sini sujud syukur. Kedua, sujud syukur itu kan gitu bersembahyang. Berkumpulnya pada apakah ada berkumpulnya pada boleh sembahyang? Berhadas kecil tuh. Ada ingat tadi boleh tadi belum langsung batalkan ketika ingat tadi. Misalnya di proses waktu sembahyang. Ada ingat kalau ada ingat pada kita ini memang belum waktu ingat tuh batalkan. Jadi imam guru batalkan. Al-Fatihah guru dosa besar. Berbanyak hal dia. Guru kali kembali wajib guru soalnya jadi imam guru waktu ingatnya biar kali ingat kali wajib di mana waktu rakaat pertama guru sampai apa tuh sampai Jumat jadi imam pulang terlalunya berapa dia hantar ke masjid guru ambil berkat tak cocok. Seorang ini khawatir kekainan jadi itu di pertengahan sembahyang rakaat kedua belum naik hanya belum ingat kali belum mandi wajib. Lalu dia kan jadi khawatir jadi imam dia guru jadi khawatir kurang baik. Waktu biar ingat biar gak membatalkan biar menanggung susah. Karena waktu ingat diteruskan. Jangan yang tonton baru ingat aman. Marinya itu apa yang di hati itu manusia yang dipikirkan menilai juga Allah menilai. Pindah pulang Allah Taala menilai hati kita. Karena manusia karena Allah menilai hati kita, menilai kita manusia ini lahiriahnya aja. Hati Allah menilai. Maka banyak berpenyakit hati. Nah, ya ada. Nah, berbanyak penyakit hati, sombong, dendam, iri dengki, pengajuan, pemerasan, ada penyambar, ada penyukur. Itu baik penyakit yang Allah menilai. Manusia ada tahu bahwa kita ini sombong, manusia ada tahu bahwa kita ini ria, manusia ada tahu bahwa kita ini buruk sangka. Allah ada salah menilai. Nah, penilaian Allah ini kan diperhatikan. Padahal penilaian Allah itu pasti jujur. Tentang manusia bisa jujur saja. Nah, kembali lagi. Dan membaca Quran yang tiada dinasahkan. Dinasah ini baik-baik. Arti nasah itu apa? Ayat itu hukumnya dipakai mansuh. Ini ada nasa ada mansuh. Mansuh ayat itu ada dalam Quran, hukumnya ayat itu dipakai lagi. Mengambil catatan di sampingnya. Apa itu kan ayat membaca Quran yang tiada dinasahkan tilawahnya, artinya membaca Quran yang hukumnya dan ayatnya dipakai. Hanya jangan menggunakan ini usul tafsir. Kalau ada ilmu usul tafsir jangan lupa kita doa Quran. Nah, ini pentingnya supaya kita yang hari ini tahu. Nah, kita teruskan dulu Pak Ibu. Belum ada nama membuat 40 di dalam sini ada PDF-nya ayat Quran. Belum
belum ada isi PDF di sini. PDF itu kumpulan kitab huruf, kumpulan kitab huruf baik boleh supaya biar tahu. Kalau buka kitab huruf dulu, ayat-ayat yang tidak dipakai lagi, hanya digugah, hanya ditolak. Nah, ya makanya supaya mengadili tahu. Juga dapat buka surah Al-Baqarah. Kita surah Al-Baqarah ayat 180. Adalah 180. Surah Al-Baqarah 180. Kita buka. Sudah. Surah Al-Baqarah ayat 180. Adalah kalau PPC atau HP perlu mengadakan ayat yang dinasah 6 kali dipakai lagi hukumnya 180. Lengkap revisi, alhamdulillah di HP ini kita punya bukan TikTok aja lah itu. Kalau anaknya HP PDF 180 sudah kan? Nah bunyinya apa? Ayat 180 itu. Kutiba alaikum idza qada ahadukumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidayni wal aqrabin. Ayat 180 tadi. Kutiba alaikum idza qada ahadakumul maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Itu contoh ayat yang hukumnya dipakai. Ayatnya ada dalam Al-Quran. Siapa yang membaca ayat itu dalam keadaan haid dan nifas ada dosa karena hukumnya ada dipakai. Ayatnya ada. Kenapa kok bisa ayat yang dipakai? Nah, bukan berarti kita mendustakan ayat. Ayat itu contoh ayat perbudakan. Perbudakan sudah dihapus. Perempuan yang haid kada boleh bermasak. Ada boleh menyiapkan menyembuhkan suatu makanan, itu ayatnya sudah dihapus. Tapi kalau disuruh jangan memakai bini kok haid, itu aja. Dulu di zaman dulu perempuan haid jarang di rumah karena dianggap itu bernajis. Nah bernajisnya itunya lain awalnya. Allah ya. Itu ada dalam usul tafsir surah Baqarah ayat 180. Kutiba alaikum, dicatat atas kalian idza hadara ahadakumul maut, apabila hendak sakaratul maut. Apa dicatat? Intaraka khairanil wasiyah, jika ada paling jalan apa baik wasiat.
Tapi anak mati, maaflah wasiat anak mati. Hah? Wasiat waktu sehat, dia mau apa anak mati? Catat yang punya harta, aku lagi aku anak mati, nang bujur waktu sehat, catat wasiat anak itu mental. Kalau aku meninggal harta ini, nah tetap wasiatnya jangan orang waris. Di sini kan lil walidaini, ada deh bagi orang tua jadi ahli waris. Anak meninggal, bini ada, anak perempuan ada, kuitan hidup, bini 1/8, anak perempuan 1/2, mamanya abahnya nih, kuitan nang laki nih, laki apa namanya, anaknya lakian. Itu mamanya itu dapat abahnya itu 1/6, kita masih hidup 1/6 dari harta anak. Kecuali anaknya si bini si anak anaknya atau si cucu ada dapat hutang. Kalau anaknya di bininya uitan si bini dapat kadang anak meninggal, uitannya ada masih hidup, maka orang tuanya yang meninggal tadi 1/6 dapat. Anaknya yang perempuan 1/2. Kalau punya berdua anak, bininya ada bertiga, 2/3. Bagi ini bertiga. Nah itu warisan itu. Nah berwasiat kategori lawan ahli waris, la wasiyata liwarisin. Jangan berwasiat lawan ahli waris. Berwasiat itu lawan bukan ahli waris. Nah, ini hukum paratif. Kalau berwasiat orang ahli waris bisa dipadakannya itu hak ada berpada orang ahli waris yang lain. Itu makanya misalnya kita nih bagaimana banyak isi harta, amin untuk agama. Kita ini tidak boleh berwasiat orang anak. Nah, apabila harta apa berlebihan seperti bilang wakaf ke masjid, dan boleh. Karena anak kita itu ahli waris kita berwasiat kalau melakukan ahli waris, nah kalau dipercaya sepupu kita amanah orangnya, malih juga rata-rata boleh bisa menghubungi itu dia nang amanah ada Pak Eko orangnya rata itu tak bilang nang amanah memang ada aja tapi lengkap ada benar. Nah di dalam ayat ini lil walidain untuk orang tua waris. Kalau anaknya meninggal, mamanya abahnya dapat. Kalau ibu sembarangan. Nah di dalam ayat ini lil walidain orang tua wal aqrabin karib kerabat tetangga atau keluarga. Nah masuk di sini hukum boleh diwasiati keluarga tapi bukan ahli waris. Tapi kalau punya wasiat kepada ahli waris kan boleh. Tapi dalam Quran ada hukumnya ada dipakai. Sama khamar, pengharaman khamar bertahap. Wala taqrabu shalah wa antum sukara. Janganlah kamu mendekati sembahyang atau mengerjakan sembahyang wa antum sukara, kamu dalam keadaan keler mabuk. Berarti pelarangannya hanya pelarangan sembahyang, apa? Pelarangan mengerjakan sembahyang. Berarti mabuk belum dilarang waktu itu. Nah itu ayat dari fungsi juga, tapi diceritakan sejarahnya.
Alhamdulillah. Sejarah proses pengharaman kamar. Ini penting. Orang kalau ada belajar usul tafsir bingung. Bagi orang nak hafal Quran, apalagi belajar usul tafsir, ini tahu ini ayat yang ada dipakai hukumnya, ini ayat yang dipakai hukumnya. Itulah hebatnya Al-Quran saking lengkapnya. Menceritakan tentang Nabi Adam, menceritakan tentang Nabi Musa, berfungsilah hukum Nabi Musa. Berfungsilah hukum Nabi Musa ada berfungsi lagi dalam Quran. Kaum Nabi Musa apabila berdosa bunuh diri, hukumnya bunuh diri. Bertaubatnya umat Nabi Musa bunuh diri. Bertaubatnya umatnya Rasulullah istighfar, hampir stop, jauhi pekerjaan maksiat. Kalau bunuh diri bergurau dosa besar bagi kaum Rasulullah, umat Rasulullah. Bagi umat Nabi Musa bunuh diri itu ibadat. Diceritakan dalam Al-Quran. Tak baca ayat itu ada berapa kalinya jumlah kayak berguna hafal Al-Quran yang tahu kalau tahu kayak apa gimana. Nah, kan sahabat aja ayat bersyukur juga menghait berusaha mengajar Quran. Baca sahabat aja istighfar. Berapa lagi kalau tak belajar pun ada kita khusus. Kita merasa maksud ada khusus kita kenal bahwa ayat ini tidak dipakai lagi hukumnya karena ayat ini datang lagi ayat berikutnya menjelaskan ayat ini. Nah kemudian kita ambil lagi contoh hadis. Kalau hadis kan tidak apa-apa, saya dulu. Ini contoh asal maksudnya hadisnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Nah, itu hadis. Satu hadis, dua hukum. Hukum yang pertama tidak dipakai. Cambungan hadisnya dipakai. Kalau kalian menguasai nasab mansukh di dalam ilmu hadis bisa menyampaikan ke masyarakat hukum yang dipakai lagi. Ada kawan berbaikkan ilmu lain. Contoh, ujar Rasulullah, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur." Dan dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sambungan hadis, "Fazuruha." Sekarang silakan kalian ziarah. Nah, berarti kata-kata kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur karena dipakai lagi itu. Sambungannya fazuruha, sambungan hadis fazuruha, silakan kalian ziarah. Berarti Nabi pernah melarang orang ziarah kubur, tapi dahulu di awal-awal Islam mungkin orang baca-baca di kuburan sampai ini bahkan Gunung Kawi di situ ada makam kalinya. Di Gunung Kawi itu ada makam kalinya, makamnya wali kalinya. Dimulai bulannya 9. Ini kisah orang, 6 orang yang pernah ke sana. Mungkin dia pernah ke sana. Berapa orang ke Gunung Kawi itu? Kecuali kita niat ziarah. Nah, itu ini orang pernah ke sana. Di mana negara Gunung Kawi itu? Daerah. Oh, dulu di Porang. Ilmu pesugihan. Itu berarti dan pernah di daerah Kali belum apa Keramaian kan? Gunung-gunung Keramaian. Mana lagi? Komaten mana? Komaten. Berapa kan gunung? Itu masjid. Ada Allah Taala. Ini fakta.
ada orang yang cerita fakta. Urut guru dinai laki urut yang guru. Ada ketua guru. Tapi guru itu laki guru. Tapi orang banyak. Urut bisa melihat orang banyak itu juga ada yang urut. Lakinya tuh baik gue disuruh dukung kita orang lain sana baik hari lalu nampak kami belajar kita disuruh dia bilang belajar ini di daerah gunung orang lain sana ternyata kayak ada bayangan bersuara itu kalau kita hendak kabul hajat itu pasti hantu itu jin itu tuh jin apa itu jin beriman itu. Nah, bahwa ini nabi ini orang orang itu. Ini obatnya cerita obatnya namanya. Lalu Pak Ibu ini bawa poin lagi ini ngarang ini tak ada lagi kan kalau lagi seorang apa tuh mengaji ilmu pesugihan usaha banyak aja yang halal yang pekerja gengsi berusaha tapi kan jadi tuyul lalu Pak Ibu akan sana segini tadi apa banyak belum ke sini ayo ikutnya terlebih apa dia rupanya kemudian kita berhasil disugi contohnya menyaru bayangan tuh laki semua nah kayak ilmu berhubungan ini kekuatan selatan kayak jadi orang itu asalnya rasanya coba itu hubungan apa itu ini gara-gara apa tuh di hakul ini pangkulan jangan udah dimestimun apa di rumah tuh jangan kemenyan nang ada baru lupa bujur itu malaikat ada tangan mau kemenyan berbeda kalau kemenyan kalau ini garu lupa malaikat angkat tangan mau kemenyan apalagi hukumnya nama ini ada yang membaca yang baca Quran itu mengatakan hamdu lalu baik melihat bayangan itu makanya namanya anak menggali lah mengerti lari dalam ini hanya tegal seperti lari maksiat artinya inya sinang laki-laki ini mungkin menjadikan bini sebagai pembalap ini kejadiannya di perempuan kalau ayat itu datanglah nabi ini ke rumah Allah pemisahan itu ilmu anak masukina kayak Pak Guru ini memfondasi diri Guru nih bro sepanjang 3 minggu Guru nih bro indah melihat ke Guru rasa apa Guru kalau ulun lari kayak kalau kaki dia ulun gue sudah tahu paling enggak adanya aku jangan dijadikan kayak ini aku muncul juga nah fondasinya adalah bahwa nang ulun tahu fondasi supaya jangan mudah diganggu-ganggu syaitan hantu jin sebagainya itu orang baik dalam meminta jangan ada mengamalkan hati berkotos untuk merasakan manfaat dari Allah. Boleh cerita sedikit adik ulun kampung Sunyata pernah KKN dengan orang kuliah Yutan Anjur Soalnya kayak juga kurang sabar lah. Nah, itu kurang sabar lah.
Nang kaya ada anak membawa itu alam lain lah. Ini bisa pakai gue dikumbainya anak ke pasar timbul tak-taknya lah. Lalu ulun bawa orang nang mengerti. Gundul adikmu ini dibagi lonjanan dan apalannya. Jangan dipanggil lagi sesuai namanya, panggil nama lain. Misalnya marah ulun Muhammad Saiful Ansari dipanggil Udin, ganti dipanggil Ansari aja. Nah, itulah. Setelah itu Pak Ibu ini fakta. Ulun ini maaf kebetulan ada amalan pakai kampus. Ya, punya ada kampus. Sehari semalam ada bicara di kampus. Guru menyuruh dan ijazah dulu. Lalu ulun nak menengok, adik ulun nih, anak menengok karena dia ditambahi lah biasa orang seharian sama. Ujian si pemilik rumah namun bisa menambah itu. Sekitar rumahnya nggak mau bagusan, bagus mau. Udah mencium ya, itu masuk melihat. Jadi bagusnya apa sebenarnya? Itu dinaik bukan jin hampir 3 orang mati. Ikan itu kenapa mati? Jadi orang mati orang. Ulun hendak menyambungnya amalan ikan apa? Amalan ulun hanya pakai otos. Ulun pada pernah memati orang. Selesai. Orang kisah kalau bulan itulah nakai berkat ada amalan. Nakai kita kata dia membaca Yasin. Itu Yasin merisai diri bagi orang nakai membaca Yasin. Aina amalan itu kalau dia jadi amalan itu memelihara kita dari kejahatan. Tapi jangan membaca surah Yasin supaya terpelihara dari kejahatan. Salah pula ada ikhlas lagi beramalan aja, tapi jangan bertujuan. Beramalan aja selesai. Baca surah Yasin selesai. Baca surah Waqiah selesai. Aku membaca surah Waqiahnya supaya mudah rezekiku. Nah, kurang membaca surah Waqiah, kamu aja sudah khasiatnya memudahkan rezeki. Jangan dituju lagi tahu, yang dituju itu Allah Taala. Sedang sudah. Karena kalau membaca surah Waqiah, bila sunyi dia beragama, ada jadi dia baca surah Waqiah, mengampun surah Waqiah ini. Nah, belum main surah Waqiah. Ada surah Waqiah ada salah. Gara-gara berjiwa dia. Pahamlah Allah. Ikhlas dulu di situ semua. Alhamdulillah Pak Ibu. Unsur dan campion atas Allah. Allah akan berikan biar perlindungan. Tapi ke Allah lah, jangan ke atas. Maka itu yang perlu jangan ada tujuan. Tapi manfaatnya ke atas itu. Habib Umar bin Abdurrahman atas berakali. Ulu merasakan dari alhamdulillah ada ulu sehat, ulu jahiliyah. Yang kedua itu pasti ada. Kalau kita ada amalan, Allah memberikan perlindungan. Karena kita beramalan, minta perlindungan Allah. Bukan minta perlindungan dengan amalan. Tapi jangan ada beramal, tapi jangan bertujuan kecuali kepada Allah. Nah, ini kadang kalau ada di ilmu yang mengenai ini. Membaca Quran yang tiada dinasahkan tilawahnya, bacaannya. Artinya kadang dinasahkan masih berfungsi. Kenapa? Quran itu ada yang terpakai, ada yang ada.
Allah menceritakan. Makanya Nabi kita, untuk menghentikan aziarah kubur, dari aku larang kalian ziarah ke kubur, aziarah, secara silahkan ziarah. Satu hadis baik buat dua buku untuk menghentikan aziarah kubur, kali dipakai ributnya aziarah yang dipakai. Dahulu ya Nabi, aku larang kalian ziarah ke kubur, sekarang silahkan ziarah. Kenapa ada dilarang ziarah ke kubur? Di awal-awal Islam sahabat kalau ada hal ini minta kuburan. Nah, itu masalahnya. Nah, kalau orang ada menguasai nasa mansur, memakai hadis itu bingung. Jangan nanti kuntunah itu kepada situ kubur. Aku melarang kalian ziarah ke kubur. Masyurah, maka ziarahlah. Nah, itu kan paham. Terjemahkan ini sudah salah. Coba, satu hadisnya dua rukun. Kalau pada ngerti, terjemahnya kayak ini. Aku melarang kalian ziarah ke kubur, maka ziarahlah. Ya Pak. Kenapa maka Nabi nanti memanggil membingungkan? Nah, otak kita adalah lengkap memahami hadis. Itu masalahnya. Supaya kita hadirin tahu luas. Jika satu ayat atau satu huruf sekalipun sama ada sir itu bagaimana pembacanya, atau jahar atau nyaring membacanya. Kalau itu ayat tidak dinasah, maksudnya dipakai hukumnya masih kita haram kalau dalam keadaan tidak membaca ayat itu. Tapi kalau ayat itu dinasah sudah dia mengamandemen, ada dipakai lagi hukumnya boleh. Nah ini pakai pada amal. Nah, selamat usaha mengerjakannya kalau tidak perlu juga berkenal. Nah, insya Allah kita sambung lagi akan datang dan tiada haram membaca Taurat dan Injil. Nah, pada ini mulai nama. Lihat baca umum, sehat, atau hadis. Allah. Ya Allah. Afu'anna ya Karim, afu'anna ya Rahim, afu'anna ya Rahim, ya Maulana ya Mujib, ya Hadirat ya Rahim. Tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina ya Allah, taqdi hajatina ya Rahman, taqdi hajatina ya Rahim, wal muslimin Rahim, warzuqna sihhatan fi taqwa, warzuqna sihhatan fi taqwa. وارزقنا صحة بالتقوى وتوفق لحسن عمل صلى الله عليه وسلم محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.